Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Marilah kita sebelum memulai pelajaran di siang hari ini yang sejuk ini kita berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang berkah dunia wa akhirat. Berdoa mulai. Selesai? Untuk mengawali pembelajaran siang hari ini saya absen dulu. Nanti jawabannya sambil menyampaikan suasana hati kalian hari ini ya. Mau? Contohnya gini, misalnya saya panggil Mas Adib ganteng, bagaimana kabar kamu hari ini? Oh hari ini saya bahagia Bu, gitu ya nak ya? Nah. Hari tanggal berapa cah? 13. Mas Adib sakit. Anggi Sakit. banyak yang sakit. Alamanda Hari ini saya bahagia. alhamdulillah. Mbak Amel Hari ini saya bahagia. alhamdulillah. Suaranya yang agak keras nggak apa-apa. Bilkis bahagia. Corneta alhamdulillah. Seneng atau lapar atau apa? Oh bahagia alhamdulillah. Dona dispen kemana? SIM. Hah? SIM. Oh ngurus SIM. Dinar sangat bersemangat luar biasa. Semoga menular kepada yang lain energi positifnya. Divania bahagia alhamdulillah. Faisal agak ngantuk kenapa? Hah? Kurang tidur ya Allah. Kenapa kurang tidur? Hah? Oh, ada urusan. Faisal. Faiza. Hari ini saya bahagia. Oh, bahagia sekali apa tidak? Viko. Oh iya, terima kasih. Gregorius. Bahagia juga, alhamdulillah semuanya bahagia. Mbak Jelin sakit apa ya? Jocelyn alhamdulillah. Mbak Keisha Hari ini saya bahagia. oh iya alhamdulillah. Maharani wah. Muhammad Muzaki Muhammad Rafli alhamdulillah. Nadine Mbak Nadine mana? Lumayan bersemangat dan senang alhamdulillah. Narendra Ini saya sangat bahagia. alhamdulillah. Wah penuh energi positif kelas ini ya. Natasha bahagia juga. Nur Afian alhamdulillah. Makna auranya semuanya aura berseri dan positif ya. Octavia sangat senang. Regina Hari ini saya bahagia. iya alhamdulillah. Selvi bagaimana suasana hatimu hari ini nak? Alhamdulillah. Tania Hari ini saya bergembira. bergembira is okay. Thomas
Ceria. Oke. Fania? Senang sekali. Vera? Sakit. Fiona? Bahagia. Wiji? Senang, alhamdulillah. Kita doakan semoga yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya Allah dan berikan kesembuhan dan bisa belajarlah lagi ya. Biar menambah kebahagiaan kalian semuanya, biar tambah semangat di cuaca yang begitu panas ini, kita ice breaking dulu ya. Mau? Mau nih tenanan. Mau apa mau? Alhamdulillah. Ice breakingnya hari ini kita menyanyikan lagunya Angsa Bebek ya. Oh, Bebek Angsa sudah apa ya? Kita coba sekali aja ya. Ya, dimulai hitungan 3 ya. Bersama-sama suaranya diloskan gitu ya. 3, 2, 1. Yuk. Bebek Angsa. Bintang angsa dansa 4 kali, serong ke kanan, sorong ke kanan, la 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 la. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, terima kasih tepuk tangannya. Tepuk konsentrasi. Yes. Ya. Ya. Biar saya menambah semangat hari ini, saya tambahi 1 kata motivasi ya. Utamakan adab di atas ilmu ya. Karena ilmu bisa dicari, sedangkan adab harus dimulai sejak dini. Tahu maksudnya? Ya. Jadi utamakan etika, tata krama, sopan santun sebelum mencari ilmu. Biar apa cah? Ilmu yang kita dapatkan berkah dunia wal akhirat ya. Itu aja sekedar motivasi untuk hari ini. Sekarang kita buat kesepakatan untuk HP bagaimana? Sebelum ke HP, pastikan baju kalian, bangku-bangkunya tolong dirapikan. Ini agak kesini dikit ini, diluruskan. Apa sih yang kesini harus ini? Lah, sudah semua. Jilbab-jilbab semuanya sudah rapi ya. Untuk HP hari ini bagaimana? 1 kelompok, 1 HP per 2 HP. Karena nanti ada materinya zaman browsing 2 HP gitu ya, 1 kelompok ya. Berarti yang tidak dipakai, yang enggak ada kuetonnya seperti biasanya dikumpulkan di depan. Oke, silahkan diskusi dulu sama temannya. HP-nya siapa yang taruh di depan? 1, 2, 3, ayo agak cepetan. HP yang nggak ada kuotanya saja yang disimpan di sini. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ayo agak cepet. Ayo nak. Siapa yang bawa HP hari ini? Semuanya bawa kan? Nah, yang dipakai 1 kelompok 2 saja. Yang nggak dipakai silakan dikumpulkan di sini. Nah, ayo berdiri. Nah, gitu dong. Taruh sini nggak apa-apa. Sini. Agak tengah. Sudah semua ya? Hari ini
kita mau mempelajari tentang apa, Cah? Upah. Ada yang pernah dengar istilah upah? Pernah dengar istilah upah? Ada yang pernah dapat upah? Siapa angkat tangan? Tinggi. Berupa apa yang kalian dapatkan? Nah, coba yang ini. Dari mana kalian dapat upah? Hasil mijet berupa apa? Uang. Berapa ribu? 50. Kalau cash ya? Dapat upah dari mana? Bantu mama. Dikasih berapa? 1 bulan atau 1 minggu atau sehari? 1 minggu 50. Lumayan kan? Nah, terus ada lagi yang pernah dapat upah selain Mbak Kes? Bantu ibu di warung. Dapat berapa? Per hari 20.000 loh. Berarti 1 bulan berapa? 30 kali 2 berapa? 600.000. Kalau begitu apa pengertiannya upah? Biasanya apa itu? Upah uang dari apa? Hasil kerja. Dengan kata lain apa pengertiannya upah? Imbalan yang atau hak yang kalian dapatkan dari apa? Hasil bekerja. Bisa dipahami ya? Apa ini? Siapa yang mau ini? Ya karena uang-uangan ya. Ya. Apa manfaatnya kita mempelajari sistem upah? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Ada nggak? Siapa yang bisa menjelaskan apa manfaatnya dengan kita mempelajari sistem upah? Siapa bisa menjawab? Ayo, siapa mencoba? Ada nggak manfaatnya dalam hidup sehari-hari? Apa? Ayo, salah nggak diapa-apain? Oke, siapa mau coba menjawab? Mbak Azira, Mbak Siva. Ayo, siapa mau coba menjawab? Bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan mempelajari upah, Kita bisa menjadi tahu bagaimana sistem pengupahan. Tahu caranya mencari. Dengan mempelajari upah, selain kita menambah wawasan tentang dunia upah atau gaji, itu kita juga bisa tahu jenis-jenis upah di kehidupan sehari-hari. Terus selain itu, kita kan juga jadi tahu gitu loh Bu, tentang kayak upah dari pekerjaan ini tuh berapa. It's good. Tepuk tangan untuk Mbak Azira. Tak kasih hadiah. Nah ya hadiahnya ya. Hadiah untuk Mbak Azira. Tepuk tangan. Nah. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model TGT. TGT itu singkatan dari Teams Game Turnamen. Siswa diharapkan dapat menganalisis sistem upah dengan benar ya. Yang kedua, setelah mengamati penayangan video, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tentang apa? Jenis-jenis upah. Metode yang kita pakai pada hari ini, kita menggunakan apa tadi, Cah? TGT. Sekarang
kita cermati dulu video tentang sistem upah ya. Yuk, tak hapusnya dulu, bentar. Kok kegetik Mbak Eca? Sudah bisa dilihat ya? Oke, silakan. Oke, kok. Nah, sistem ini dalam pembayaran upahnya adalah berdasarkan waktu. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulan. Yang kedua adalah sistem upah borongan. Dalam sistem borongan pada awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Nah, sebagai contoh, misalnya orang tua kalian akan membangun sebuah rumah. Mereka mempekerjakan tukang yang dari awal sudah dibayarkan sebesar 100 juta sampai dengan rumah tersebut siap dihuni tanpa adanya penambahan upah di luar 100 juta yang tadi. Yang ketiga, sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Tujuannya adalah perusahaan berharap pekerjanya mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga dapat bekerja lebih produktif. Wah, enak sekali ya. Nah, selanjutnya adalah sistem upah premi. Mungkin kalian pernah membantu pekerjaan orang tua ketika hari libur, kemudian dapat uang tambahan. Nah, sistem upah premi memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kebiasaannya. Contohnya, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang berbahaya, atau memiliki keterampilan yang sangat khusus. Dan yang terakhir adalah sistem upah berkala. Sistem ini ditentukan dari kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan mengalami peningkatan, maka upah akan meningkat. Tapi jika penjualan mengalami penurunan, maka upah juga akan mengalami penurunan. Berikut ini adalah daftar 10 daerah dengan upah minimum kota dan kabupaten tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Wah, ternyata Jakarta ada di posisi keempat ya. Tapi apa ya bedanya UMP, UMK dengan UMR? Mari simak pembahasannya. UMP adalah singkatan dari upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota
singkatan dari upah minimum kabupaten atau kota, yaitu upah minimum yang hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota itu saja. Besaran UMK juga ditetapkan oleh peraturan gubernur. Namun, bedanya dengan UMP adalah penetapan UMK harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi seperti Bupati ataupun Wali Kota. Nah, pasti kalian lebih sering dengar dengan istilah yang berikut ini, yaitu UMR. UMR adalah singkatan dari upah minimum regional. Nah, ruang lingkup UMR sama dengan UMP, yaitu berlaku untuk seluruh wilayah di satu provinsi. Tapi, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan dan digantikan oleh UMP dan UMK berdasarkan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu, istilah upah minimum itu sama atau tidak ya dengan gaji pokok? Ya, betul sekali. Upah minimum berbeda dengan gaji pokok karena besaran gaji pokok minimal adalah 75% dari upah minimum. Jadi, ingat-ingat ya, kalau upah minimum itu berbeda dengan gaji pokok. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem upah. Ternyata sistem upah berhubungan sangat erat ya dengan tenaga kerja. Semoga ketika nanti kalian bekerja, kalian bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan beban pekerjaan kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Itu peta konsep materi kita hari ini. Yang pertama tentang pengertian upah, ya, yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Kemudian jenis-jenis upah, ada upah menurut hasil, kemudian upah borongan, upah dengan sistem bonus. Ada juga upah menurut waktu, kemudian upah sistem mitra usaha. Kalau di penjelasan tadi, apa tadi namanya? Partnership, ya. Kemudian ada upah minimum, kemudian ada dewan pengupahan, ada dewan pengupahan tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota, ya. Sebelum kalian menanggapi dari apa yang disampaikan di video tadi, saya sampaikan Ibu pertanyaan pemantik ada 2. Apa yang dimaksud dengan upah? Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Intinya apa? Imbalan jasa. Tepuk tangan. Belum tak kasih rewet ya, nih ya. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah mendapatkan upah? Apakah kalian sudah pernah mendapatkan upah? Tadi banyak yang mendapatkan ya. Ya. Siapa tadi yang pernah mendapatkan upah? Aku tak kasih hadiah. Siapa? Kesya. Terus siapa? Alfian. Terus siapa tadi? Narendra. Ya, bentar, hadiahnya belum. Semoga masih. Nih, makan ke sini. Kurang 1. Nanti yo.
sebentar. Ini ke sini. Ini nak. Satunya siapa tadi? Terima kasih. Iya. Siapa yang ingin bertanya dari video tayangan tadi? Bertanya boleh, berikan tanggapan boleh. Ada? Ayo. Ya, siapa namanya? Silakan. Saya mau bertanya tentang kenapa upah yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan inflasi. Dapat Pertanyaannya menyebabkan gimana? pengangguran. Kenapa upah yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan pengangguran? Nah, mengapa upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan pengangguran? Siapa yang berani mencoba menjawab? Ayo silakan. Ayo, siapa yang mencoba menjawab? Mengapa upah yang lebih tinggi bisa apa? Menyebabkan pengangguran? Ya. Karena ketika upah minimum naik, maka akan terjadi peningkatan biaya produksi sehingga suatu perusahaan akan melakukan efisiensi biaya. Hal ini akan membuat menurunnya tingkat permintaan tenaga kerja yang akan mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Bagaimana anak-anak? Tepuk tangan untuk Mas Rafli. Terima kasih. Ada yang ingin tanya lagi? Enggak ada? Ya? Mau bertanya apa saja mempengaruhi besar kecilnya upah bagi tenaga kerja? Pertanyaan dari mana saja? Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya upah bagi tenaga kerja? Siapa mencoba menjawab? Siapa mencoba? Angkat tangan. Iya, Ya Mas apa? Mas Viko. Mas apa? Mas Viko. Oh Mas Viko, tepuk tangan untuk Mas Viko. Yang Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah secara eksternal adalah 1. Kebijakan pemerintah, 2. Kebutuhan hidup layak, 3. Peran serikat pekerja, 4. Kompensasi rata-rata, 5. Jabatan dan tanggung jawab, 6. Kemampuan tempat kerja, 7. Masa kerja, 8. Produktivitas karyawan. yang mempengaruhi besar kecilnya upah, yang pertama apa? Kebijakan pemerintah. Yang kedua apa? Kebutuhan hidup layak. Ketiga, peran serikat pekerja. 4. Kompensasi rata-rata. 5. Jabatan dan tanggung jawab. 6. Kemampuan tempat kerja. 7. Masa kerja. Dan terakhir, produktivitas karyawan. Tepuk tangan untuk Mas Viko. Mas Viko hadiahnya. Ini Mas Viko. Ini. Terima kasih ya. Selanjutnya kita persiapan ke inti apa model pembelajaran kita, yaitu turnamen game. Silakan nanti berkelompok ya. Kelompoknya seperti kemarin, yang suka audio berkelompok yang suka audio, kelompok yang menulis membuat PPT, pakai kelompok yang suka menulis gitu ya.
sesuai yang kita sepakati kemarin ya. Kemudian sebelum duduk berkelompok, nanti permainan kita setiap kelompok nanti mengerjakan soal yang ada di sini. Ini silakan. Kita tutup ya. Oke. Kalian duduk berkelompok, itu saya minta tolong 2 orang membantu memasang game kita. Ya. Ada yang maju ke depan 2 orang. Yang lainnya silakan duduk berkelompok. Sampai 5. Ada yang ceweknya membantu, minta tolong. Atau sekaligus 5 anak gitu juga boleh. Jejer, ini jejer 5. Urut ya, kelompok 1, 2, kok isinya 5 loh ya. Oh iya. Ayo, dua cewek lagi. Dua cewek lagi ke sini. Cukup pernah ya, Bu? Ini di sana. Nak tolong 2 cewek lagi ke sini, Nak. Nah, emang nyampe nih. Dia grupa kena terang ya. Saya pakai grupa ya. Ini bisa pernah ya. Sekarang pernah pakai ini. Asal. Gak bisa ya. Coba aja. Udah. Ini sama 1. Masih 1 lagi. Kita untuk mepet titik. Nyoba pakai ini kan Bang Jaja. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oh, ya wis ana. Wis sabar sik lek. Untuk mepet aja. Nah, ada yang punya solasi lagi? Enggak apa-apa gitu. Enggak tolong. Tolong gantungan. Sambil menunggu ini, kalian boleh mempelajari dulu tentang sistem upah ya. Kelompok yang di atas biar enggak di isolasi juga. Enggak gemblek. Boleh, penting deh. Begini kan? Iya.
Ini satu ini. Oh, belum. Ya. Coba perhatikan. Saya bacakan aturan permainannya ya. Nanti setiap kelompok berdiri berbanjar ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di sini, di dalamnya sini ada pertanyaan. Nanti setiap kelompok berbanjar di sini. Nanti yang paling depan di cepet-cepetan ya, Cah. Antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya berlomba menyelesaikan ini dan dengan benar. Paham? Nah, nanti yang paling depan itu maju dulu menjawab pertanyaan ini. Kalau sudah langsung geser ke paling belakang. Berikutnya urutan yang kedua langsung maju mengerjakan pertanyaan yang nomor 2. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Nanti kalau sudah selesai semua, Bu Ipin menghitung skor dari jawaban yang kalian jawab di sini. Dan nanti yang mendapat nilai tertinggi sini ada 5 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dengan bobot nilai 20. Top skornya ada 100 kalau betul semua. Nanti yang dapat nilai tertinggi, insya Allah dapat reward dari Bu Pipin. Selain nilai juga ada hadiah spesial. Ya, bisa dipahami? Bisa dimulai? Nah, silahkan baris sesuai dengan ininya apa lurusnya ini. Jadi kelompok 5 berarti kan apa lurusnya kelompok 5, kelompok 4 lurusnya kelompok 4. Itu ya. Ayo persiapan. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang maju tapi nggak bisa menjawab, berarti dijawab oleh urutan berikutnya. Paham ya? Berarti tiap anak harus membawa ballpoint ketika maju. Coba deret kelompok 1, ayo mulai persiapan. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Masing-masing anak membawa ballpoint. Ya, di depannya sini ya. Tapi awas hati-hati ini ya. Hei. Kelompok deret kelompok 1. Kelompok 1 mana angkat tangan? Nah. Nah, wes. Kelompok 2. Kelompok 2. Nggak kelihatan. Kelompok 3. Deret mana anggotamu ini? Yes, ya. Kelompok 4. Dari ini kok. Kamu kelompok berapa? Kelompok 4. Mana? Anggota kelompok 4, ayo. Here please. Anggota kelompok 4 mana? Cuma 3 dong. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya kok selesai 5. Berarti nanti sampai maju terus belakang balik lagi gitu ya. Terus kelompok 5. Wis. Nggak boleh bawa repean jawaban. Ya, HP-nya ditaruh. Enak men, nggak boleh no. HP-nya ditaruh di meja. Nggak boleh bawa jawaban. Sudah? Sudah siap? Sudah siap?
Halo. Ya, nanti hitungan 1 dimulai ya. HP ditaruh semua. Nanti yang membawa jawaban dengan melihat HP. Ya. Jadi temannya saling mengingatkan, Bu itu membawa HP gitu ya. Oke. Persiapan 3. Ya, hafal ya. Depan sendiri dulu, terus deret ke paling belakang, terus sandung mengisi gitu ya. 3, 2, 1, mulai. Kalau sudah selanjutnya nomor urut berikutnya. Masa nggak bisa ya? Kamu langsung paling belakang. Yang sudah menjawab langsung di paling belakang. Temannya nggak boleh memberikan bocoran jawaban loh ya. Kalau sudah selesai, setiap anggota kelompok sudah selesai, boleh mundur ke belakang, kembali ke tempat duduknya.
Yang sudah selesai mundur ke belakang. Kelompok mana yang saya duluan? Kelompok 2, tepuk tangan dong kelompok 2. Oh. Kelompok 3? Hah? Saya selesai duluan kelompok berapa? 2 terus 3 terus 4 terus 1. Hah? Kedua? Ini kelompok 2. Kelompok 3 katanya kelompok 4. Ini coba dengarkan. Yang saya nilai nanti yang penting bukan selesainya tapi kebenaran jawaban. Saya cek dulu. Bentar, tak cek dulu jawabannya ya. Silakan duduk ke apa? Ke kelompoknya masing-masing.
Salah satu minta tolong membantu Bu Pipin menskor. Salah satu. Membawa kalkulator ya. Kamu hitung ya. 18. 12. 15. 14. 15. 17. 14. 17. Terus 15. 78. Oke. Terus 15. 14. 18. 20. 27. 15. 14. 12. 20. 16. 77. 16. 16. 18. Terus 20. 14. Ya. Saya pengumuman skor. Ya. Kelompok 1 total nilai 74. Kelompok 2 total nilai 78. Kelompok 3 total nilai 87. Kelompok 4 total nilai 77 dan kelompok 5 total nilai 88. Berarti tab skornya kelompok berapa? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sini tak kasih hadiah. Hadiah. Kelompok 5 beranggotakan berapa orang? Tuh, kurang ya, aku didum ya. Silakan ke sini. Kelompok 5 ke sini perwakilannya. Enggak cukup. Ini. Boleh kurang didum ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, ya, apa kesimpulan yang didapat dari materi yang ada di dalam game turnamen ini? Siapa yang berani menyampaikan kesimpulan? Perkenalan dulu apa enggak? Perkenalkan, nama saya Natalia Dea. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi. Kesimpulannya yang pertama tadi kan kita membahas upah. Jadi upah itu merupakan hasil pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, di mana kesepakatan dan peraturan perundang-undangannya termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu tadi juga membahas tentang jenis-jenis upah. Jadi jenis-jenis upah tadi kan dibagi menjadi 5, yaitu upah menurut hasil, borongan, upah menurut sistem bonus, menurut waktu, dan mitra usaha. Lalu yang ketiga tadi kita membahas tentang upah minimal. Jadi upah minimum adalah usaha bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaringan pengaman di suatu wilayah. Lalu tadi juga membahas tentang Dewan
pengupahan, di mana tadi Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3. Yang pertama Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas, lalu Dewan Pengupahan Provinsi, dan yang terakhir Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk penutup kita bagikan apa itu LKPD ya. LKPD-nya saya share saja ya. Ada yang menggunakan peta konsep, kemudian ada yang desain infografis, ya. Nanti yang sudah selesai angkat tangan ya. Sudah selesai. Yang peta konsep yang sudah selesai, kelompok siapa? Wes selesai. Berani presentasi? Belum. Yang desain infografis sudah selesai. Berani presentasi? Ya? Biar cepat selesai. Terus yang artikel tadi is okay? Oh ya wes. Wes selesai apa belum? Belum. Ya wes. Tunggu sebentar. Ini sudah selesai. Ini Bu. Presentasi yo. Peta konsepnya. Ya wes. Yang siap presentasi duluan, mungkin yang peta konsep bisa presentasi duluan. Silahkan. Ini berarti dirapikan dulu ya. Dah, minta tolong bantuannya satu anak untuk merapikan ini. Sedikit lagi, oke. Attention please. Bagi yang sudah selesai, nanti bisa dikirim ke nomor berikut ya. Kamu catat 085 746 030 840. Udah? Ya, dikirim ke situ ya yang sudah selesai. Saya ulangi lagi ya, 085 746 030 830. Ya. Ulang, 085 746 030 830. Ya. Sudah? Coba yang sudah selesai kelompoknya coba angkat tangan. Ini yang peta konsep angkat tangan. Oh, sudah selesai ya. Yang desain info angkat tangan. Sudah. Berarti tinggal yang artikel ya.
Berarti yang peta konsep bisa presentasi dulu. Oke, LCD. Minta tolong nanti ketika temannya presentasi, yang lain ikut memperhatikannya. Ini artikel beritanya sudah dianalisis di Dicari. edit pakai Canva apa gimana Bu? Sembarang. Nanti presentasi Bu, lalu ditayangkan. Berarti diedit. Dicari penyebabnya ambek solusinya. Ya. Mesin cepat dipakai PPT bukan file mana yang cepat. Oh iya. Sudah selesai ya? Sudah. Oh, yes. Tinggal ngedit. Yes. Yuk. Hah? Oke, saya sudah ini. Ini dulu, ngarep kono, saya tak coba ya. Coba aku memilih dewi ya. Miss, bisa dimulai. Oke, perhatian. Ini kelompok 1 mempresentasikan hasil LKPD.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk tugas dari peta konsep. Kami akan menjelaskan tentang sistem upah sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wisdarian Amanina, absen 34. Saya Jusalika Agustin, absen 16. Saya Fiona Nazarene Paramanadi, absen 33. Saya Nur Alfian Bagus Yulianto, absen 25. Dari peta konsep yang telah kelompok kami buat, di sini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian tentang sistem upah, jenis-jenis upah minimum, dan dewan pengupahan. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem upah. Pengertian dari sistem upah adalah menurut pasal 1 ayat 30 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berikutnya ada jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah berdasarkan satuan hasil, yaitu pengusaha membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh setiap karyawan. Yang kedua, ada sistem upah berdasarkan satuan waktu. Sistem ini menentukan besarnya upah yang diterima karyawan mencakup jam, hari, minggu, dan bulan. Yang ketiga, ada sistem upah borongan, yaitu sistem yang dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja sejak awal perjanjian. Yang keempat, ada sistem upah mitra usaha, yaitu memberikan upah kepada pekerjaan yang berupa saham atau obligasi perusahaan. Yang kelima, ada sistem upah bonus atau upah premi, yaitu upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Selanjutnya ada upah minimum. Upah minimum merupakan nilai upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap di suatu wilayah sebagai jaring pengaman. Aturan tersebut melarang pengusaha membayar upah pekerjanya di bawah nilai upah minimum. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi dalam upah minimum provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota dalam kurung upah minimum kabupaten atau kota. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan. Di sini Dewan Pengupahan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha serta mempertimbangkan faktor ekonomi secara nasional. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar upah di tingkat provinsi di Indonesia. Tugas utamanya adalah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP yang berlaku di wilayah provinsi tersebut. Dan yang terakhir ada Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar upah di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Fungsi utama menetapkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Demikian dari tentang peta konsep sistem upah. Diketahui bahwa dengan mempelajari tentang sistem upah, kita dapat mengatur upah untuk menciptakan gaji, tetapi kita juga dapat menciptakan peluang dan keadilan bagi semua anggota tim atau pekerja. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, peta konsep yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatiannya sebentar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tania Oktavia Ramadhani selaku moderator bersama rekan-rekan saya, Muhammad Rafli, Faiza Septi, Alamanda Naila, dan juga Regina Hapsari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami mengenai peta konsep mata pelajaran ekonomi mengenai sistem upah. Pada kali ini, kami mengangkat 4 topik, yaitu pengertian upah, jenis upah, upah minimum, dan juga dewan pengupahan. Maka dari itu, untuk saat ini kami akan lanjut kepada materi. Jadi yang pertama untuk pengertian upah adalah upah itu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upah. Yang pertama yaitu upah menurut hasil. Upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu upah menurut waktu. Upah menurut waktu adalah upaya yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Yang ketiga yaitu upah borongan. Upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerja dan pekerja. Yang keempat yaitu upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini pekerja memperoleh upah dan tambahan berupa saham atau obligasi. Yang kelima yaitu upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem bonus adalah upah tambahan yang diterima pekerja baik dengan tetap. Selanjutnya adalah upah minimum. Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem upah. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok desain infografis. Yuk, kelompok desain. Kelompoknya nggak usah dijelasin, Pak. Asal kurang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 infografis. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab sistem upah. Kami di sini mempunyai 4 subbab. Yang pertama merupakan pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga upah minimum, dan yang terakhir dewan pengupahan. Berikut materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian sistem upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya ada jenis upah. Jenis upah terbagi menjadi 5, yaitu upah menurut hasil, upah menurut waktu, upah borongan, upah dengan sistem mitra usaha, dan upah dengan sistem bonus. Pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring
penerimaan di suatu wilayah. Yang berikutnya yaitu tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk kebijakan terkait pengupahan kepada pemerintah nasional. Ada 3 Dewan Pengupahan di Indonesia, yaitu Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS, lalu Dewan Pengupahan Provinsi atau DPPROV, dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota atau DPKAP dan DPKO. Untuk DPNAS sendiri bertugas memberikan saran kepada pemerintah nasional dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Berikutnya yaitu DPPROV, bertugas untuk memberikan saran terkait penetapan upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum kabupaten kota atau UMK, dan upah minimum sektoral atau UMS, dan penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Dan yang terakhir ada tugas dari DPKAP dan DPKO, yaitu memberikan saran terkait pengusulan UMK atau upah minimum kabupaten kota, serta penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK, dan penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten kota. Demikian presentasi sistem upah dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo agak cepat. Siapa pemimpinnya? Didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Pipin. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Narendra Bikuniawan dan teman saya Biko, Bilkis, Araya, Nadine, dan Dinar. Materi yang pertama, apa itu sistem upah? Upah merupakan satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup pengupahan secara menyeluruh. Selanjutnya, pengertian upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Lalu jenis-jenis upah. Yang pertama, upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Yang kedua, upah menurut waktu, yaitu upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Yang ketiga, upah borongan, yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pembeli pekerja dan pemberi pekerjaan dan pekerja. Yang keempat, upah dengan sistem mitra, yaitu pada sistem ini pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Dan yang terakhir, upah dengan sistem bonus, yaitu upah tambahan yang diterima pekerja baik dengan tetap. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS. DPNAS bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan, pengupahan, dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Keseluruhan anggota DPNAS berjumlah gasal. Yang kedua ada Dewan Pengupahan Provinsi, bertugas untuk menetapkan upah minimum provinsi atau UMP, menetapkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, dan upah minimum sektoral atau UMS.
serta menerapkan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga ada Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPKAP dan Dewan Pengupahan Kota atau DPKO yang mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka pengusulan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK). Kemudian, penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Keanggotaan DPKAP atau DPKO terdiri atas pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, dan juga pakar. Dan yang terakhir, upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaringan pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melanggar pengusaha membayar upah pekerja lebih rendah daripada upah minimum. Sekian dari kami, apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Yuk. Gini ya, kan ini di atas. Oh iya Bu. Kayak apa? Perhatian. Mbak tolong diperhatikan temannya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami yang beranggotakan 7 orang dengan saya, Kurnia Drofida, Michael Brayando, Keisha, Natasha, Dea, Pascal, dan Divania. Di sini kami merangkum artikel dengan sinopsis dengan judul Dibayangi Inflasi, Pemulihan Upah Buruh Tidak Merata dan Signifikan. Sinopsisnya yaitu artikel ini membahas kenaikan rata-rata upah buruh di Indonesia pada awal tahun yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Meskipun rata-rata nasional naik, masih ada banyak provinsi di Indonesia di mana upah berada di bawah standar upah minimum dan beberapa bahkan mengalami penurunan upah. Kenaikan upah juga terkait dengan sektor ekonomi tertentu, dengan sektor industri besar mengalami kenaikan lebih baik daripada usaha skala kecil menengah. Namun, kenaikan upah dihadapi oleh inflasi yang lebih tinggi yang menggerus daya beli buruh. Artikel ini menyoroti perlunya pemetaan kondisi pengupahan per wilayah insentif untuk UMKM.
dan kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli pekerja dan mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan yang kompleks. Kami akan memaparkan tentang penyebab dan solusi. Yang pertama yaitu kenaikan inflasi yang tinggi. Salah satu penyebab utama adalah kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan upah, sehingga daya beli pekerja terus tergerus. Yang kedua yaitu perbedaan regional. Perbedaan regional ini yaitu kondisi ketenagakerjaan bervariasi di berbagai provinsi, tergantung pada sektor ekonomi utama dan tingkat ketergantungan pada usaha kecil menengah. Daerah yang memiliki industri besar cenderung memiliki kenaikan upah yang lebih baik daripada yang mengandalkan usaha skala kecil sampai menengah. Penyebab yang ketiga adalah tantangan bagi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Mereka menghadapi tantangan inflasi seperti kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak, dan listrik. Ini membuat sulit bagi mereka untuk menaikkan upah pekerja. Solusi yang dapat diambil dari artikel yang telah kami rangkum penyebabnya, yaitu yang pertama ada pemetaan kondisi wilayah, di mana pemerintah dapat merumuskan kebijakan insentif dan pelindungan sosial berdasarkan pemetaan kondisi pengupahan per wilayah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan tepat sasaran seperti subsidi upah atau BSU kepada daerah yang belum mengalami pemulihan upah. Yang kedua, ada pengendalian inflasi. Selain memberikan insentif, pemerintah perlu mengendalikan inflasi secara terukur untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok yang berlebihan. Yang ketiga, ada dukungan UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan kepada UMKM yang belum pulih dari dampak pandemi. Ini bisa meliputi insentif, stimulus, dan lingkungan. Usaha yang kondusif untuk membantu sektor UMKM balik kembali. Lalu yang keempat ada transformasi formalisasi UMKM. Mendorong transformasi formalisasi UMKM dapat membantu meningkatkan akses mereka ke berbagai program dukungan dan memperbaiki kesejahteraan pekerja UMKM. Lalu solusi yang terakhir adalah ketahanan pelaku UMKM. Pembangunan ketahanan ekonomi pelaku UMKM meliputi pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sektor ketenagakerjaan dapat pulih secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, pemerintah dapat bekerja menuju pemulihan sektor ketenagakerjaan yang berkualitas dan merata, serta menjaga daya beli warga Indonesia. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi penampilan atau pekerjaan LKPD kalian semuanya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin satu orang mewakili bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Kesia, ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Oh, di depan. Jadi, kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita tadi melakukan ice breaking yang sangat seru, lalu kita berkelompok mengerjakan soal di depan. Itu namanya turnamen game. Oh, ya. Ya, metode TGT. Diulangi. Ya. Yang mengerjakan soal di depan.
Jadi kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita tadi diawali ice breaking yang sangat seru, lalu metode pembelajaran TGT itu juga membuat kita melatih daya ingat kita, cepat-cepatan, itu sangat seru juga. Lalu kita membuat peta konsep, lalu infografis, menganalisis, itu juga membuat kita mempermudah pembelajaran dan pemahaman pada materi upah kali ini. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita ke materi pengangguran ya. Untuk kelompoknya masih seperti tadi ya, kelompok yang suka audio, kelompok yang suka desain, ya. Terus untuk minggu depan kita pakai metode role playing atau bermain peran. Nanti Ibu share tugasnya untuk minggu depan, bisa dicicil dikerjakan di rumah ya. Materinya apa aja tadi? Tentang pengangguran. Oke. Kalau begitu mungkin bangkunya dirapikan dulu, kembali setelah itu kita tutup dengan doa ya. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Ayo, sudah apa belum? Berdoa dimulai. Selesai? Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama, sukses selalu.